Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2, tentunya di sini kalau misalkan kita melihat jadwal ya, kita sedang menantikan yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Setelah kita melakukan pendaftaran seleksi yang ditutup tanggal 20 Januari 2024 kemarin, maka di sini ada dua tahapan yang tentunya sangat berperan penting untuk penentu kita itu nanti bisa lanjut ataukah tidaknya untuk seleksi P3K tahap 2 nanti. Nah, tentunya di sini termasuk juga bagi teman-teman pelamar yang tidak terdata pada pendataan non ASN, BKN maupun juga lulusan PPG Prajabatan untuk P3K guru. Nah, baru saja rilis kabar gembira untuk teman-teman pelamar P3K tahap 2. Nah, kira-kira apakah semua peserta lulus seleksi administrasi ataukah tidak? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi sobat-sobat calon guru yang mungkin baru menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, untuk jadwal terbaru yaitu pelaksanaan seleksi P3K tahap 2 itulah merujuk pada surat edaran dari BKN tertanggal 15 Januari 2025 ya, yaitu terkait tentang pendaftaran perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Ya, pada di sini kalau misalkan kita melihat pada alur pelaksanaan seleksi P3K, maka di sini teman-teman setelah kita itu melakukan pendaftaran, yaitu di sini kita melakukan pembuatan akun, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian di sini untuk mendaftar formasi itu ada berbagai macam bagian juga ya, yaitu mulai dari mengisi biodata, kemudian upload dokumen, serta di sini mencetak kartu pendaftaran. Nah, selanjutnya langkah berikutnya setelah kita itu mengakhiri pendaftaran pada seleksi CASN, maka tahapan berikutnya inilah dilakukan seleksi administrasi teman-teman. Yang mana di sini untuk seleksi administrasi, di sini untuk jadwalnya ya. Jadi setelah kita itu dulu mengakhiri proses pendaftaran, yang maksimalnya itu adalah merujuk pada jadwal terbaru tanggal 20 Januari 2025. Di sinilah 20 Januari 2025. Kemudian untuk seleksi administrasi di sini dilakukan mulai dari tanggal 16 Desember ya sampai dengan tanggal 8 Februari 2025. Jadi untuk nantinya yaitu seleksi administrasi masih sedang berlangsung ya untuk sekarang ini. Dan untuk seleksi administrasi artinya dari verifikator instansi. Yang dimaksud dengan seleksi administrasi itu apa? Yaitu di sini panitia memverifikasi data pelamar ya. Yaitu yang dimasukkan dengan panitia itulah panitia seleksi dari daerah. Nah, panitia memverifikasi pelamar, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi, kemudian pelamar dapat melakukan sanggah, kemudian pelamar yang dinyatakan lulus ini dapat mencetak kartu peserta ujian. Itu adalah muatan dari seleksi administrasi, mulai dari pelaksanaan seleksi administrasi sendiri yang nanti berakhir tanggal 8 Februari 2025 dan juga pengumuman hasilnya. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nanti dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 18 Februari 2025. Yang namanya seleksi administrasi itu pastinya ada saja ya, yaitu ada dua kemungkinan. Yang pertama itulah lulus, yang kedua tidak lulus ya. Namun di sini ada kabar gembira bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2 terkait tentang seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi administrasi. Seperti informasi pertama yang kita kutip dari jpnn.com ya, yaitu dari Kemenpan RB, ini loloskan semua honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Diminta untuk menghindari yang namanya TMS ya. TMS itu apa? Yaitu tidak memenuhi syarat alias tidak lulus seleksi administrasi. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB ini meminta pemerintah daerah atau Pemda berhati-hati dalam menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Diupayakan agar Pemda ini sebagai panitia seleksi daerah atau Panselda untuk mengakomodasi semua honorer yang sudah mendaftar seleksi P3K ya di tahap 2 ini. Seperti yang disampaikan yaitu Panselda, kami himbau berhati-hati menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2. Tolong jangan mempersulit mereka ya, dan harap mereka dibantu. Ini kata Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB yaitu Abbas Subagja. Kemenpan RB lanjut dia, yaitu berharap Pemda menghindari pemberian label tidak memenuhi syarat atau TMS kepada honorer.
berikan kesempatan kepada para honorer apalagi yang masuk database BKN ya pada yang ikut seleksi P3K 2024. Nah, sebab syarat utama mereka bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara ya atau ASN P3K maupun juga P3K pada waktu itu adalah harus ikut seleksi, termasuk juga seleksi administrasi. Kalau misalkan kita lulus administrasi bisa ikut seleksi kompetensi, kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi tentunya nggak bisa nih untuk lanjut ikut seleksi kompetensi. Jadi seperti yang beliau sampaikan, yaitu Panselda jangan memberikan label TMS karena alasan tidak ada anggaran. Biarkan mereka ikut seleksi dahulu, pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda terang aba. Dia mencontohkan bila Pemda hanya siap mengangkat separuh dari jumlah honorernya, sisanya ini nanti akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Besaran gaji P3K paruh waktu itu kan sama seperti yang diterima saat menjadi honorer. Sementara untuk jam kerja, Pemda diberikan kewenangan untuk mengaturnya. Nah, Kemenpan RB tidak mengatur jam kerja P3K paruh waktu, semua tergantung kebijakan dari Pemda ya. Dengan catatan jangan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, inilah tegas beliau. Berikut informasi jadwal seleksi P3K tahap 2 ya. Yang pertama adalah pengumuman seleksi itu tanggal 1 sampai dengan 30 November. Kemudian pendaftaran inilah 17 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025. Sedangkan seleksi administrasi tanggal 21 Januari sampai dengan 3 Februari. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 4 sampai dengan 18 Februari, dan juga masa sanggah nantinya tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Dan berikutnya ini merupakan untuk jadwal lanjutan, mulai jadwal jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, kemudian penarikan data final, kemudian pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi, dan juga penjadwalan seleksi kompetensi, yaitu tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 8 April 2025. Dan untuk saat ini tentunya bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran misalkan P3K guru ya, ini tampilannya tentunya masih seperti ini ya, yaitu persyaratan semuanya muncul, namun di sini belum ada informasi apapun. Ada dua tombol, yaitu cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran. Karena apa? Karena memang sekarang ini masih dalam proses, yaitu seleksi administrasi. Begitu juga untuk teman-teman pendaftar dari kalangan P3K teknis pun itu juga demikian, yaitu karena pendaftar tahap 2 ini adalah masih dalam tahap seleksi administrasi. Dan ketika nanti teman-teman lulus seleksi administrasi, contohnya seperti ini ya tampilannya, yaitu seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, silahkan klik tombol di bawah ini untuk mencetak kartu ujian. Jadi syarat supaya kita itu nanti bisa ikut seleksi kompetensi seperti ini, yang mana di sini contoh yang lulus ya, ini didapatkan perolehan nilai seleksi kompetensi, baik itu wawancara, manajerial, sosiokultural, kemudian teknis afirmasi, ini kita dapat afirmasi ya, kemudian teknis murni. Jadi supaya kita bisa ikut seleksi kompetensi seperti ini dan bisa lulus, maka di sini syaratnya itu harus lulus seleksi administrasi ya. Nah, semoga saja di sini teman-teman subscriber channel calon guru seluruhnya bisa lulus seleksi administrasi, sehingga nanti kita bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi, dan insya Allah nanti kalian lulus seperti ini ya. Nanti mengisi DRH, kalau misalkan sudah mengakhiri proses pengisian DRH seperti ini, tinggal menunggu saja nih untuk usul penetapan NP3K dan penyerahan SK, dan dengan demikian nanti kita diangkat menjadi P3K 2025 dan mendapatkan gaji yang setara ya dengan ASN lainnya. Nah, kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.